yang nanya kapan Loli preskon, Loli itu tidak ada di preskon manapun. Jadi kan saya udah bilang Laura itu sudah sadar dan dia bakal preskon. Laura Meizani Nasseru Asri atau yang lebih dikenal Loli, sebelumnya mengaku akan buka suara terkait kebenaran yang selama ini terjadi yang sempat ditutup-tutupinya dari publik terkait perlakuan Fadel Bajideh terhadap Loli. Janji Nikita Mirzani jika putri sulungnya itu akan menggelar konferensi pers dengan awak media pasca Fadel ditetapkan sebagai tersangka, justru kini dibantah oleh Mel sahabat dekat Nikita. yang nanya kapan Loli preskon, Loli itu tidak ada di preskon manapun. Jadi nanti Loli itu bakalan ngomong di Crazy Nick Miril, ngomong transparan di sana, di YouTube-nya. Kapan tayangnya secepatnya. Mel menyebutkan jika Loli tidak jadi menggelar preskon dengan awak media, melainkan akan menyampaikan video klarifikasi melalui unggahan akun YouTube Crazy Nick Miril secara eksklusif. Yang nanya kapan Loli preskon, Loli itu tidak ada di preskon manapun. Jadi nanti Loli itu bakalan ngomong di Crazy Nick Miril, tutur Mel saat melakukan siaran langsung TikTok, tanggal 14 Februari tahun 2025. Untuk penayangan video klarifikasi tersebut, Mel menegaskan jika tim media Nikita Mirzani akan segera merilis dan menayangkan video terbaru Loli dalam waktu dekat. Mendengar hal tersebut, warganet pun merasa kecewa lantaran janji Nikita Mirzani kembali meleset. Pasalnya menurut tanggapan warganet jika Loli hanya membuat video klarifikasi di kanal YouTube milik ibunya itu potensi akan baca skrip dan diatur. Berdasarkan kepada hukum, jadi yang bisa menjawab secara maksimal nanti secara rata itu silakan tanya kepada Ibu Humas ya. Yang jelas kami mengucapkan banyak terima kasih. Nanti saya memerlukan SP2AP. Aduh, HP-nya angkat dong. Yuk lanjut bang. Jadi terkait dengan penetapan tersangka dan sebagainya, itu alangkah baiknya yang menjelaskan adalah pihak dari Humas ya, supaya saya sama Niki tidak salah menjelaskan, karena ini adalah persoalan menjadi kewenangan daripada penyidik. Ya Allah. Oke. Tapi secara pribadi Kak Niki penantian panjang Kak Niki? Ya itu yang lain-lain silakan tanya Niki, tapi soal penetapan dan sebagainya alangkah baiknya tanya langsung kepada Ibu Humas. Kak Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan mungkin Kak Niki? Pas banget ya ini malam Nisfu Sa'ban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik. Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Pami yang udah Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Pak Il, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya membela anak saya Laura, walaupun
saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur saya. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Kak Niki, rencananya Laura akan kembali ke rumah itu kapan ya Kak Niki? Saya bisa minta maaf, saya minta diakhiri wawancara ini biar Niki kembali ke rumahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk sementara jangan dulu. Saya mohon maaf, saya minta sudah cukup diakhiri. Niki sudah menyampaikan informasi, menyampaikan terima kasih. Mohon yang lebih lanjut tentang penetapan, tentang penahanan, langsung tanyakan kepada Ibu Humas selaku perwakilan dari Polres dan penyidik. Saya pikir itu sekali lagi saya mohon maaf. Biar Niki istirahat, mau pulang. Oke, makasih. Terima kasih Kak Niki. Makasih Kak Niki. Selamat ya Kak Niki. Kalau jadi tersangka harus bagaimana Bang? Mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah dia lagi merokok. Bang, nggak mengajukan penangguhan bang? Bang, nggak mengajukan penangguhan bang? Apa gimana bang? Sendiri seperti apa Bang? Kok tidak ada penangguhan penahanan Bang? Nggak ada upaya apa bang sengaja nggak diajukan bang? Di bawah umur nggak ada tersangkanya Fadil Bang. Upaya hukum tentang status tersangka. Awas gue jatuh lagi. Upaya hukumnya itu ada peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Oke, Bang, tapi tadi ketika Fadel ditinggal sama Bang Pulang, apa reaksi Fadel? Menangis atau Dia hanya minta merokok. Padahal tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya Bang? Semua Tegar ya Bang? administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Berarti Fadel akan ditahan